Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di sini. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil observasi dari salah satu UMKM di Kota Tangerang Selatan, mengenai apa permasalahan dalam UMKM tersebut dan bagaimana pemecahan masalah dari sudut pandang akuntansi manajemen. Penasaran dengan videonya? Simak terus ya. Sebelum kita berlanjut ke videonya, pertama-tama perkenalkan nama saya Eka Widya Astuti, NIM 195221114 dari kelas Akuntansi Syariah 5E, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Berikut ini adalah profil usaha Anggun Bakery and Cake. Usaha Anggun Bakery and Cake ini dirintis oleh Bapak Jamaluddin semenjak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Usaha ini berlokasi di Jalan Aztek, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dan bergerak di bidang penjualan dan pembuatan berbagai jenis olahan kue. Nah, jika teman-teman ingin melihat video secara lebih rinci mengenai profil usaha, teman-teman bisa tonton videonya lewat link yang ada di description box. Gambar di sebelah kiri menjelaskan di mana Bapak Jamaluddin sedang diwawancarai mengenai bisnis yang ia geluti dan diupload di kanal YouTube APP Media. Sedangkan di gambar yang di sebelah kanan adalah salah satu contoh toko dan lokasi di mana tempat Bapak Jamaluddin berjualan, dan juga ada gambar salah satu produk yang dijual oleh Bapak Jamaluddin. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan berikutnya mengenai apa yang menjadi latar belakang permasalahan. Perlu diketahui bahwa sebelum Bapak Jamaluddin menggeluti bisnis roti ini, beliau bekerja di perusahaan retail selama 10 tahun karena Indonesia diguncangkan oleh pandemi COVID-19. Perusahaan menawarkan pensiun dini untuk para karyawannya. Melihat beberapa sektor usaha kian terpuruk karena terdampak pandemi, perusahaan berbaik hati menawarkan pensiun dini sebelum mereka di PHK karena bangkrutnya perusahaan. Melihat kesempatan ini, Bapak Jamaluddin mengambil penawaran itu dan mulai berbisnis di bidang cake and bakery berbekal dengan skill yang ia miliki. Usaha Bapak Jamaluddin ini dimulai dengan memproduksi 5-100 pieces roti unyil, lalu ia titipkan di warung dan mulai bekerja sama dengan beberapa outlet yang ada di Bandung. Karena hasil kerjasamanya ini, akhirnya omsetnya naik dan bisnisnya pun mulai perlahan-lahan berkembang. Dikarenakan adanya dampak pandemi yang makin hari makin parah, maka membuat usahanya mengalami penurunan omset yang cukup banyak. Misalnya, beliau juga membuka adanya reseller. Pada pandemi yang kian parah, reseller beliau biasanya memesan 60 pieces roti berkurang menjadi 30 pieces. Hal ini tentunya juga berimbas pada menurunnya omset yang diterima oleh Bapak Jamaluddin. Permasalahannya yakni bagaimana cara Bapak Jamaluddin tetap mempertahankan bisnisnya dan mendapatkan omset yang maksimal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dari permasalahan tadi, lantas bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Nah, dari teori akuntansi manajemen, Bapak Jamaluddin bisa menerapkan teori penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Apa itu penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian? Mari kita bahas lebih lanjut. Teori penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian ini memberikan 3 konsep. Yang pertama adanya perencanaan, yakni mengidentifikasi tujuan dan tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Bapak Jamaluddin sebelum memulai bisnisnya harus menetapkan target dan tujuan bisnis untuk setahun atau beberapa tahun ke depan. Konsep yang kedua adalah penganggaran, dengan melakukan perincian dan menyusun rencana atau strategi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, Bapak Jamaluddin membuat anggaran agar bisa mengetahui estimasi biaya dalam produknya
Dan bila ada pembengkakan biaya, bisa dicari penyebab dan solusinya. Konsep yang ketiga adalah pengendalian. Hal ini bertujuan dan penting dilakukan agar kegiatan bisnis itu sesuai dan berjalan seperti apa yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini Bapak Jamaluddin perlu melakukannya, bahkan penting agar usaha yang dirintis oleh Bapak Jamaluddin ini berjalan sesuai dengan rencana yang ia tentukan di awal. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.